Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat walafiat atas apapun. Dan kudoakan semuanya sahabat, semoga dilancarkan dalam beraktivitas, dilancarkan rezekinya, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan karena kesehatan itu mahal. Di video kali ini, maaf ya teman-teman, suaraku agak serah-serah basah karena saya beberapa hari ini memang lagi sakit. 2 hari yang lalu saya demam dan saya nggak begitu aktif di YouTube, jadi saya mohon maaf bila ada keterlambatan untuk mereview balik, untuk mengunjungi balik semua channel teman-teman. Tapi jangan khawatir, pasti akan kunjungi balik kalau saya sudah mempunyai waktu longgar gitu ya, jangan khawatir. Nah, sudah menonton channel aku dan selalu stay tune bersama channel saya, pasti satu persatu akan saya kunjungi balik dan saya tonton kembali video-video teman-teman ya. Sedikit sharing di sini ya teman-teman, karena di rantauan nggak semudah yang kita bayangkan gitu kan. Terjadi perantauan di negeri beton Hongkong itu ada plus minusnya gitu. Kadang majikan baik, dapat majikan cerewet, terus pokoknya bermacam-macam gitu. Nah, di sini majikan alhamdulillah mereka juga baik, cuman yang kujaga suaminya itu kena syarat dan istrinya juga lumayan baik, tapi ada plus minusnya. Plus minusnya itu ya kayak nggak peka gitu loh, kalau pembantunya lagi sakit nggak pernah disuruh istirahat kerja terus gitu ya. Tapi mau gimana lagi, memang mereka menggaji kita gitu, tapi bukan berarti mereka mau seenaknya sendiri gitu. Jadi kita wajib, kalau badan kita itu benar-benar nggak enak, rasa gimana, kita wajib ngomong pada mereka gitu, biar mereka itu nggak terlalu menindas pada kita kaum mbak-mbaknya TKW gitu. Jadinya saya sharing aja gitu, kalau memang badan kita merasa demam, bener-bener panas gitu, harus ngomong. Mereka tanggapnya gimana, harus ngomong gitu. Terus minta izin istirahat, keluar libur walaupun dipotong nggak masalah, yang penting bisa istirahat, tidur gitu. Karena kalau dalam rumah majikan sini nggak bisa istirahat. Itu beda lagi sama majikanku yang ada di Singapura. Majikanku yang di Singapura dulu kalau tahu saya sakit gitu ya, nggak boleh kerja, disuruh istirahat dan disuruh ke dokter, makan obat. Nanti kalau kamu ini waktunya makan siang aja, anak-anak masakin, kalau kerjaan lainnya sudah nggak usah dikerjain dulu, tunggu kamu sehat dulu gitu kan. Ya, di sini boro-boro disuruh ke dokter, disuruh istirahat aja enggak. Kayak teman-teman ya, untungnya saya selalu persediaan bawa obat ini, karena obat inilah yang bisa membantu untuk meredakan demam saya, terus batuk flu gitu kan. Sekarang masih serasa basah dan batuk pun masih ada gitu kan. Jadi kemarin saya pun minta izin libur, walaupun majikan gak ngerti kan, walaupun dipotong aturan kan. Kalau majikan yang peka ngerti ya, dalam kontrak itu kan ada tertera ya, kalau pembantu libur itu pembantu lagi sakit itu harus dikasih istirahat, nggak boleh dipotong gajinya gitu. Tapi mereka tuh nggak mematuhi gitu loh. Jadi kemarin aku sempat agak sewot gitu ya, masa aku masih meriang-meriang gitu ya. Anak tirinya itu nyuruh aku nyuci mobil, terus aku komplainnya ke majikan perempuan. Aku tahu mereka gaji aku, suci berdua yang gaji aku, tapi I don't owe their life. Mau mucang ke sangguta, saya bilang gitu. Saya nggak mempunyai hutang dalam hidup mereka. Kenapa harus kempok men gitu, saya bilangnya. Kenapa harus mati-matian untuk memeras tenagaku? Aku ngomong gitu. Terus akhirnya habis selesai nyuci mobil, terus aku disuruh istirahat. Baru itulah, setelah aku membuka mulut aku, kenapa harus mati-matian nyuruh aku gini, sedangkan sudah tahu keadaanku nggak sehat.
kok masih nggak peka gitu loh. Jadinya teman-teman dimanapun kalian berada ya, kalau memang kalian badannya nggak sehat, majikan nggak pengertian, kalian wajib ngomong sama mereka, wajib ngomong biar mereka itu tahu kalau kita ini human gitu loh. Badan kita ini butuh istirahat. Siapa suruh sakit? Ya nggak ada yang nyuruh kita sakit, kita pun nggak mau terjatuh sakit, ya kan. Saya sakit pun karena ketularan yang momonganku yang kena saraf itu. Jadi aku komplain begitu, baru mereka lah peka. Jadinya aku ngomongin, alright, you pay me, you are the one pay my salary, but I don't owe of your life. Baru mereka terasa aku ngomongin gitu. Kalau kita diem aja ya, kita walaupun setengah mati susah payah sakit, mereka nggak akan peduli gitu. Minusnya di sini rata-rata majikan Hongkong minusnya kayak gitu. Kalau dari pengalaman saya di Singapura nggak kayak gitu. Tahu pembantunya sakit, majikanku yang kemarin di Singapura ya aku diobatin, suruh ke dokter, diboking Grab, terus disuruh istirahat. Kalau masalah kerjaan rumah ya nanti aja gitu, kalau benar sehat. Kalau masak itu memang harus masak karena kan nggak ada yang masakin anak-anaknya gitu kan, mereka sibuk di kantor gitu ya. Inilah teman-teman, perjuangan seorang TKW di luar negeri tak seindah yang kalian bayangkan gitu. Jadinya pesan dan kesan saya itu untuk semuanya keluarga yang ditinggalkan di Indonesia sama anaknya atau sama istrinya gitu, tolong prihatinlah, kabarin mereka nggak butuh dikirimin apa-apa ya, bantuin doa sama dikabarin, itu aja udah seneng. Jangan hanya mengabarin kalau butuh duit aja gitu. Kalau kalian ngabarin anaknya atau istrinya cuma butuh duit doang, di sini itu rasanya sedih banget, mules gitu loh. Oh ya, keluarga saya kok kayak begini ya, itu memikirnya. Jadinya nggak cuma 1-2 itu yang ngalamin di postingannya Miss Uni TKW Hongkong, banyak sekali yang mengeluh kayak gitu kejadiannya. Jadi kedepannya saya harap semuanya ya yang ditinggalkan anaknya atau istrinya kerja ke luar negeri merantau itu ya, tolonglah yang prihatin, dikabarin mereka gitu, jangan ngabarin cuma butuh duit aja gitu ya. Selebihnya saya bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati sahabat, mohon maafkanlah karena saya manusia biasa, saya bukanlah manusia yang sempurna, jadi tak luput dari kesalahan dan dosa. Jadi aku mohon maaf. Terima kasih sudah mensupport channel aku hingga detik ini. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you for the next video. Bye.